Selamat malam, perkenalkan nama saya Ralf Mukosolang, NIM 2174201020. Saat ini saya seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saat ini saya akan mempresentasikan jurnal tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing di Indonesia. Latar belakang masalah, kebutuhan akan tenaga kerja memang sangat berbanding lurus dengan permintaan pasar dan akan produk yang dihasilkan. Semakin besar permintaan akan sebuah produk, tentu kebutuhan untuk tenaga kerja semakin meningkat. Tenaga kerja menjadi bagian dari sistem proses produksi yang berarti keuntungan atau kerugian dari sebuah perusahaan juga ditentukan oleh tenaga kerjanya. Negara India juga menerapkan sistem outsourcing, khususnya yang terkait dengan teknologi informasi, sehingga mampu mendulang devisa yang tidak kecil. Praktik outsourcing di India cukup efektif mengatasi persoalan ketenaga kerjaan, khususnya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan angka pengangguran. Sistem ketenaga kerjaan Indonesia juga membolehkan outsourcing tenaga kerja, tetapi lebih banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kuantitas tenaga kerja, sehingga menimbulkan anggapan bahwa tenaga kerja outsourcing hanya mengandalkan otot daripada otak, atau dengan kata lain berpendidikan rendah. Bergelut dalam bidang pekerjaan tidak terlalu penting dan berpenghasilan minimal. Pelaksanaan outsourcing dalam beberapa tahun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan masih mengalami berbagai masalah, kelemahan, terutama hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah maupun sebagai ketidakadilan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Namun demikian, pada dasarnya praktek outsourcing tidak dapat dihindari oleh pengusaha, apalagi oleh pekerja. Hal tersebut dikarenakan pengusaha dengan berlakunya pasal 64 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan seakan mendapat legalisasi memberlakukan praktek outsourcing tanpa mengindahkan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Rumusan masalah. Bagaimana perlindungan hukum yang diterapkan terhadap tenaga kerja outsourcing yang ada di Indonesia? Pembahasan yang pertama, pengaturan outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kata outsourcing tidak disebutkan secara langsung. Namun, outsourcing tersebut diatur dalam pasal 64, pasal 65 terdiri dari 9 ayat, serta pasal 66 terdiri dari 4 ayat. Pasal-pasal tentang outsourcing pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut memberikan arahan outsourcing sebagai berikut. Jenis outsourcing, persyaratan formal outsourcing, persyaratan perusahaan penyedia jasa atau buruh, jaminan kesejahteraan karyawan atau buruh di perusahaan penyedia jasa atau buruh. Pengaturan-pengaturan mengenai outsourcing dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini mengalami perkembangan dari peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, di mana berawal dari persewaan pelayan dan pekerja yang dimasukkan ke dalam buku 3 KUH Perdata, di mana jasa pelayan atau pekerja disamakan dengan harta. Dengan pengaturan pada undang-undang, tujuan pengaturan lebih ke arah pada aspek manusia atau perlindungan terhadap pekerja. Pemahaman terhadap pasal-pasal mengenai outsourcing pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diuraikan sebagai berikut. Jenis-jenis outsourcing pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Yang kedua, hubungan para pihak dalam outsourcing. Bentuk perjanjian antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa pekerja. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing pasca putusan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 27/PUU angka Romawi 9/2011. Penutup, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing telah dimuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kemudian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Outsourcing adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Akan tetapi, pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi agar para pekerja tidak dieksploitasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menawarkan dua model outsourcing, yakni mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja atau tertentu, tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dan dalam hal hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan outsourcing berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja harus mensyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerja borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja. Demikian jurnal tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing di Indonesia. Dan saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di UNPI Manado yang beralamatkan di Manado, Bahu, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Terima kasih.